Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Auliaul Ilmi Fernandi. Saya merupakan guru di SMP Negeri 2 Ketetakan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Merupakan salah satu peserta Didamba Angkatan 5 Diklat dari Masif Terbuka kelas penggunaan bahan alami sebagai indikator asam basa melalui pembelajaran siklus belajar 5E. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pada lembar kerja pertama. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan adalah pengujian sifat larutan asam basa dan garam menggunakan kertas lakmus, dan yang kedua adalah pengujian sifat larutan asam basa dan garam pada bahan kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus. Pengujian sifat larutan asam basa dan garam menggunakan kertas lakmus. Alat: pipet tetes, plat tetes, kertas lakmus. Bahan: cuka dapur, air kapur sirih, larutan garam dapur. Dari hasil percobaan, kertas lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam cuka dapur berubah menjadi merah. Pada kapur sirih tetap menjadi biru, pada garam tetap menjadi biru. Sementara kertas lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam cuka dapur tetap berwarna merah. Pada kapur sirih menjadi warna biru, sementara pada garam tetap merah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kertas lakmus biru berubah menjadi merah, artinya larutan tersebut bersifat asam. Sementara ketika lakmus merah berubah menjadi warna biru, sifat larutan tersebut basa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cuka dapur bersifat asam, kapur sirih bersifat basa, sementara garam bersifat netral. Pengujian sifat larutan asam basa berbagai bahan kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus. Alat: pipet tetes, plat tetes, kertas lakmus. Bahan: berikut adalah ke-12 bahan yang akan diujikan. Di sini ada 12 larutan yang akan diuji sifat larutan asam basa dan garamnya. Ada sabun cuci piring, deterjen, jeruk nipis, cuka dapur, kapur sirih, pembersih porselen, air aki, garam, minyak goreng, vanish, larutan gula, serta baking powder. Pertama saya akan meletakkan kertas lakmus biru pada masing-masing larutan. Yang kedua, saya akan meletakkan kertas lakmus merah.
Setelah ditunggu beberapa saat, sabun cuci piring menunjukkan bahwa sabun cuci piring itu bersifat asam. Kita cek lagi. Deterjen bersifat basah, jeruk nipis bersifat asam, cuka dapur bersifat asam, kapur sirih bersifat basah, pembersih porselen bersifat asam, air aki bersifat asam, garam dapur bersifat netral, minyak goreng bersifat netral, vanis bersifat asam, larutan gula bersifat netral, dan baking powder bersifat basah. Dapat disimpulkan bahwa kertas lakmus dapat digunakan untuk menentukan sifat larutan asam, basa, dan garam pada sebuah larutan. Bahan yang digunakan sehari-hari memiliki sifat asam, basa, dan netral. Sifat asam basa pada bahan yang digunakan sehari-hari tergantung pada kegunaannya. Pada umumnya, bahan pembersih noda memiliki sifat asam karena berfungsi untuk menghilangkan noda atau kerak yang bersifat alkali. Sabun dan deterjen bersifat basa, berfungsi untuk mengangkat lemak. Bahan makanan juga memiliki sifat asam, basa, dan netral, misalnya jeruk nipis dan cuka dapur yang memiliki sifat asam. Jeruk nipis bisa digunakan untuk mendetoks tubuh dan juga sebagai bahan pembersih alami, misalnya dalam penggunaan untuk pembersihan kerak pada keris. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.